Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bali Arsyad Muhammad dengan NIM 234010074. Saya di sini akan membuat tugas untuk UAS manajemen strategi, yaitu mengomentari sebuah permasalahan yang terjadi pada sebuah PT, dan saya di sini mengambil PT-nya itu PT Gudang Garam. Langsung saja, tapi pertanyaannya, komentar saya itu sudah terstandarisasi dari UAS-nya, dan ada 5 pertanyaan yang sudah terstandarisasi. Dan untuk kasusnya saya mengambil dari PT Gudang Garam yang terjadi pada tahun 2024, yaitu pada saat itu PT Gudang Garam yang kita tahu sendiri sudah berdiri selama bertahun-tahun, dan produknya itu menjadi salah satu kebutuhan pokok mungkin dari segelintir kaum pria, itu mengalami penurunan drastis pada omset. Karena apa? Pada saat itu banyak rokok ilegal yang muncul, dan juga rokok-rokok yang baru, yaitu rokok yang harganya lebih murah. Karena kita tahu sendiri pada tahun 2024 itu harga rokok Gudang Garam sangat mahal di kalangan khusus para laki-laki, karena pada saat itu dengan harga 26.000 itu mendapatkan yang satu pak itu. Sedangkan untuk rokok-rokok yang ilegal dan juga rokok-rokok yang lainnya yang terbaru yang muncul pabriknya itu dengan harga mungkin 10.000 atau 12.000, atau bahkan yang ilegal itu 5.000, itu sudah dapat satu pak, satu kotak itu. Akhirnya orang-orang pada beralih ke rokok yang murah tadi, dan rasanya pun juga sama. Dan dari sini kita mengamati apakah perubahan permintaan dari konsumen ini asli dari pasar, atau ada manipulasi tersendiri dari para penggerak usaha tadi. Lalu setelah diamati oleh Badan Ekonomi atau pakar ekonomi di Indonesia, ternyata itu menarik kesimpulan. Ternyata itu memang dari pasarnya itu konsumen banyak yang beralih, bukan karena manipulasi dari para pengusaha, bukan. Memang itu asli dari pasarnya. Lalu kita akan jawab sesuai dengan standarnya UAS. Yang pertama yaitu ada lakukan analisis lingkungan eksternal menggunakan Porter 5 Force, dan jelaskan implikasinya terhadap posisi kompetitif PT Gudang Garam. Berarti kita akan menggunakan Porter 5 Force yang menggunakan untuk implikasinya. Untuk persaingan kompetitor tinggi ada 3 raksasa memang Gudang Garam, yaitu 21% pasarnya, dan Sampurna dan juga Jarum. Terus ribuan produsen kecil dan rokok murah, sekitar harganya 8.000 sama 9.000-an. Konsumen pindah ke murah karena cukai naik. Nah, di sini PT Gudang Garam itu sebenarnya juga agak dilema. Karena apa? Dia mau menaikkan harga itu karena bukan dari pasokan atau bahan baku, tapi karena tuntutan pemerintah atau cukainya itu naik. Jadi mau tidak mau harga pokoknya itu menjadi naik juga. Lalu konsumen pindah ke murah karena cukai naik. Ancaman pengganti lumayan besar dari rokok ilegal sekitar 7-10% pasar, dan rokok elektrik sehat. Juga ada rokok elektrik. Pembeli punya kuasa kuat karena peka harga. Pendatang baru susah masuk gara-gara aturan cukai ketat. Pemasok Gudang Garam atasi dengan pembeli langsung dari petani. Kesimpulannya, untuk implementasi industri rokok susah dilupain. Gudang Garam makin tipis, harus cari cara beda sendiri. Jadi pada saat itu Gudang Garam mengambil keputusan bahwa dia memangkas
pemborongannya pada daerah penghasil tembakau yang sangat besar, yaitu di Temanggung. Efeknya seperti itu untuk implementasinya terhadap itu dan garam. Selanjutnya kita akan menjawab nomor 2, itu analisis sumber daya dan kapabilitas batu garam menggunakan pendekatan resource sampai base fit atau RBV, termasuk identifikasi frame. Yang pertama yaitu kekuatan gudang garam. Pada merek top seperti Surya dan Gudang Garam Internasional distribusi luas sekitar 13 kantor cabang, sistem ERP pintar, dan punya pabrik sendiri untuk kemasan logistik. Yang pertama untuk kekuatan, mereka ada merek dan 21% pasar. Berguna atau fee-nya ya duit Rp 98 triliun. Langka atau R-nya ya fans kretek setia. Sulit ditiru ya 50 tahun lamanya, dan dari rasanya kita tahu ya gudang garamnya Surya dan Gudang Garam Internasional itu sulit ditiru, nggak bisa ganti ya VS Prokok KW. Terus kekuatan yang lainnya dari rantai pasok atau ERP, yang berguna atau fee-nya ya hemat ongkos. Terus yang kedua langkahnya ya besar. Terus sulit ditiru ya memang sangat sulit ditiru, nggak bisa digantikan lumayan karena dari peracian dari rasa rokok tersebut itu setiap pabrik memiliki cita rasa tersendiri atau gampangnya itu resep rahasia. Lanjut ke intinya merek dan rantai pasok bikin unggul lama, diversifikasi masih awal. Lanjut pertanyaan ketiga yaitu berdasarkan hasil analisis eksternal dan internal, tentukan pilihan strategis korporasi dan strategi bisnis yang paling rasional untuk PT Gudang Garam. Strategi dan korporasi bisnis dari luar atau saingan ketat, pembeli cerewet, dan dalam kekuatan merek oke. Diversifikasi terkait atau kembangkan bandara logistik, terus jual lebih banyak di premium tapi harga bersaing. Jadi mengeluarkan produk terbaru dengan iming-iming rasa terbaru dan brand yang premium tapi dengan harga terjangkau. Tapi sulit juga karena tadi kita tahu bahwa dari cukainya itu naik, otomatis harganya juga naik gitu. Terus bisnis bikin beda, rokok kretek unik, cap cukai digital bareng pemerintah. Lah banyak orang yang berpindah ke bukan filter tapi ke kretek, maka harus menyesuaikan. Misal kayak yang terakhir itu signatur yang hanya awalnya produksi filter, sekarang ada signatur yang kretek. Dan tentunya kita melibatkan pemerintah, karena ketika cukainya besar otomatis ya mau tidak mau harganya juga tetap tinggi, dengan mungkin harga 8.000 dan sampai 13.000, karena pesaingnya semua itu ada di harga 15.000 bawah. Jangan hemat total karena cukai makan untung. Kampanye lawan rokok KW, jadi dari pihak negara itu juga mendukung pemerintah agar untuk melawan produksi rokok yang ilegal tersebut. Terus yang keempat ada rumuskan trade-off strategis yang harus diambil manajemen dan risiko utama dari pilihan tersebut. Yang pertama yaitu pilihan sulit dan risiko, yaitu yang sulit pilih yaitu bagi premium atau harga naik, jualan turun 9% atau hemat untung makin tipis. Pilih premium plus diversifikasi sampai 10-20% duit ke non rokok biar untung stabil naik 11% sampai 11,9%, dan risikonya cukai naik bikin orang beli KW lebih banyak. Saham naik turun karena rokok diversifikasi lambat balik modal. Mungkin risikonya seperti itu. Nanti kalau gagal yang produk baru, nanti orang tetap kembali ke rokok yang awal, dan kita dari pihak gudang garamnya juga tidak bisa menurunkan harga seperti 15.000 ke bawah karena ya tentukan biaya cukai dari pemerintah.
Selanjutnya, susun peta implementasi strategi atau strategi roadmap yang mencakup aspek struktur organisasi teknologi budaya. Mungkin rencana strategi langkah demi langkah tahap 1 pada 2026. Perbaiki dulu 0 sampai 12 bulan, bagi tim jadi rokok 80% dan diversifikasi 20%, upgrade sistem cap digital. Tahap 2 pada tahun 2027, kerjain 12 sampai 24 bulan kerjasama bea cukai lawan KW, rokok rendah nikotin baru, bangun infrastruktur RP sekitar 7 triliun. Kita tahu sendiri, bukan hanya mengganti algoritma masyarakat, tapi juga dari PT Kuda Garam membantu dari PT Bea Cukai membasmi rokok-rokok yang ilegal tersebut, dengan tujuan agar rokok ilegal tersebut menjadi tidak ada dan pesaing pasarnya Gudang Garam ini menjadi lebih besar, lebih terbuka lagi seperti awal. Lalu bukan hanya untuk produksi rokok, tapi juga infrastruktur yang lain. Seperti kita tahu, PT Gudang Garam menjadi untuk pembangunan tol di Kediri, tol dan bandara. Selanjutnya tahap ketiga, 2028 ke depan, jaga lama 24 plus bulan, latih 10.000 karyawan biar lincah, plus digital, pantau pasar 22%, untung stabil sehingga sahamnya nanti tetap stabil. Mungkin dari saya untuk tugas UAS sekian. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan kasih kritikan di bawah, di komentar. Baik, terima kasih.